perayaan perkawinan Anselmus Mario Barniasi Samusir dan Natasha Della Magasiwa. Gerejanya saudara-saudari yang ikut bergembira dalam perayaan penuh kasih ini. Seluruh keluarga dan pengantar Anselmus dan Natasha memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dibukukan dan diberkati sesuai ajaran dan tata cara perayaan gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan merendahkan harapan kita semua. Sekarang mari kita menghantar mereka menuju depan altar Tuhan. Hari ini kedua mempelai datang ke gereja dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan kita semua. Pengudusan cinta ini bagi keduanya merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka sepanjang hidup. Allah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka inilah satu perayaan persatuan yang ilahi. Secara nyata Allah telah mempersatukan Natasha dan Anselmus untuk menjadi suami istri Katolik, dan daripadanya mereka mengemban tugas untuk menjadi saksi atau menjadi tanda dari kehadiran Allah yang rindu untuk mempersatukan kita semua. Mari kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini, Natasha dan Anselmus, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melada sejahtera untuk saling mengikatkan diri di hadapan. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan suci agar mampu menjadi tanda kehadiran yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan dahi. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah
dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak berasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. nasihat itu di depan mata mereka. Jadi memang peristiwa pada siang hari ini adalah sebuah peristiwa iman yang luar biasa, Bapak Ibu. Bahwa kita mau menyaksikan di sini apa yang menjadi satu nilai ilahi. Salah satu nilai ilahi atau sifat Allah itu adalah menghendaki dan mencintai persatuan. Dan itulah yang sudah dari awal dalam kitab Kejadian seperti kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi. Sudah sejak dari semula, bahkan manusia pertama pun, yakni Adam dan Hawa istrinya, dikehendaki supaya bersatu. Maka menjadi satu hal yang pertama-tama harus kita ingat kalau kita mau menjadi pengikut Yesus sebagai orang Katolik, sebagai orang yang percaya dan terutama kepada Nazar dan Anselmus, perkawinan itu adalah persatuan yang ilahi. Maka perayaan perkawinan pada pagi hari ini jadi penting karena kita merayakan salah satu keilahian Allah, yakni persatuan. Oleh karena itu sangat bisa dimengerti kalau pandangan gereja Katolik perkawinan itu adalah suci dan tidak pernah bisa diceraikan. Yesus sendiri menegaskan itu ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita dan juga terutama nanti Ansel dan Aca, kalian nanti menjadi suami istri, perjuangan itu adalah sebenarnya perjuangan bukan lagi kalian nanti menjadi dua pribadi, tetapi selalu harus kalian bawa dalam kesaksian hidup kalian bahwa kalian itu sudah menjadi satu. Itu penting. Karena kalau tidak merasa satu, nanti
masing-masing pergi beraktivitas, ya tentu harus berpisah, berbeda ya. Kalau aktivitas cari makan, rezeki, di mana bekerja sehari-hari bisa berbeda. Tetapi toh pada akhirnya harus pulang ke rumah jadi satu pulang. Ya. Dan dalam hal apapun, dalam berelasi, dalam bergaul di tempat pekerjaan maupun dalam masyarakat, identitas kalian itu adalah satu sebagai suami istri. Jangan lagi nanti mengingkari kenyataan seolah-olah kalian masih lajang, masih gadis atau masih pejabat. Ya. Itu harus bisa membawa diri, ya. Ansel dan juga Naja. Jadi kalau ditanya memang jangan pura-pura masih gadis, sudah punya suami kan, tapi malah senggol-senggolan lagi ya. Jadi harus sadar nanti ditandai nanti dengan cincin itu kan yang kalian kenakan. Nah, kesadaran ini harus menjadi satu kesadaran yang mulai dibangun sejak dari bangun tidur, beraktivitas dan kemudian kembali ke rumah menjadi satu. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Tentu tidak mudah mengupayakan, mengusahakan persatuan, apalagi perkawinan kalian ini juga perkawinan yang unik ya, artinya dari segi budaya saja sudah berbeda, ya kan? Satu budaya Batak, satu budaya Magulanan sama Bandung campur-campur nggak jelas budaya ya. Nah, dari Ewa ini saya baru tahu Ewa ini ternyata tetangga saya waktu saya masih di Pantau juga ya. Dari Magelang ya, Bapak dari Bandung. Nah, ini hal yang berbeda sudah bercampur baur. Tetapi sekalipun ada perbedaan budaya, sekalipun ada perbedaan ekspresi, bahasa, ungkapan, dan bahkan mungkin perbedaan dalam prinsip yang ditanamkan masing-masing keluarga, mau tidak mau itu selanjutnya harus berusaha menjadi satu. Persatuan itu bukan persatuan, memang beda satu huruf saja. Kalau persatuan itu ilahi, kalau persatuan itu adalah mengumpulkan, menjadikan satu serpihan-serpihan daging mentah yang kemudian ditusuk, dijadikan satu rangkaian dan dibakar. Kalau persatuan itu menyakitkan, harus pakai tusuk segala, harus dibakar lagi. Meskipun akhirnya persatuan itu enak juga. Tetapi bukan itu maksudnya. Persatuan adalah bagaimana kalian dalam kehidupan keluarga selanjutnya itu bisa mengupayakan dan menurunkan mungkin ego masing-masing. Ego masing-masing itu kadang-kala hanya mau menang saja. Ketika sudah ada masalah, sudah ada sesuatu yang harus dibicarakan, kadang-kala mau menang sendiri. Nah, waspadailah dalam kehidupan keluarga nanti. Visi utama atau misi utama kalian dalam berkeluarga itu adalah bersatu. Jangan sampai kemudian ungkapan, tutur kata, sikap itu justru memisahkan atau menceraikan. Ini pandangan yang suci. Sekali lagi saya tegaskan, dalam gereja Katolik perkawinan itu adalah demi supaya persatuan itu suci, memancarkan apa yang dikehendaki Allah. Maka dalam kehidupan praktek selanjutnya, nanti Ansel dengan Naja, hindari kata-kata, ungkapan yang justru menceraikan, yang memisahkan ataupun menjauh. Justru seharusnya dalam setiap tutur kata, pelayanan satu sama lain sebagai suami istri, itu harus mengarah kepada persatuan. Jangan sekali-kali nanti terucap ketika ada masalah yang kalian hadapi, alam masalah yang sudah begitu berat, aku udah nggak tahan. Kalau begitu kita cerai saja. Nah itu hati-hati. Satu kata pun itu keluar dari mulut kita itu mencerminkan apa yang ada dalam pikiran dan dalam hati. Ya. Maka jangan gampang-gampang nanti mengucapkan kalau sudah merasa bosan satu sama lain. Kok gampang-gampang aja ngomong cerai. Karena saya yang membantu kalian mengurus pernikahan ini, nanti kalau ada apa-apa saya nggak mau kalian datang lagi. Datang itu hanya untuk bawa berita gembira. Romo, saat Romo ini saya datang sudah ada waktu lalu diberkati tanggal 9 September ini. Sekarang buah dari persatuan kami. Ini Romo sudah ada anak-anak. Senang kalau sudah ada anak-anaknya diberkati. Datang sama Romo. Soal cerai itu saya nggak mau urus kalau yang begitu. Dari awal saya sudah menasihatkan perkawinan kalian itu suci, ya, persatuan. Adalah ngomong sih.
waktu kanon itu. Sekarang kamu datang mohon bantu diurus, sampai saya juga harus datang ke Jakarta ini jauh-jauh gitu ya. Saya dari Parlemen Karachi dan memang sebenarnya ini hak saya untuk menikahkan mereka. Karena menurut hukum gereja, perkawinan harus diselenggarakan di pihak perempuan. Tapi hak saya diminta oleh Pak Samusi sekeluarga untuk memperkatakan diatur di Jakarta. Ya sudah, saya ngalah demi persatuan gitu ya. Dari awal saya sebenarnya boleh mengatakan enggak berkat di satu keluarga dia oleh perempuan, tapi dengan baik-baik mereka mau kalau boleh berkata di Jakarta saya mau ya apa kalah-kalah aja kita lihat supaya bersatu. Saya kan sudah menurunkan ego saya ya, tapi kemudian saya lihat kalender tanggal ini saya kosong, jadi ya, mohon maaf, izin kepada Romo di Jakarta, saya sendiri yang akan memberkati supaya tidak kehilangan momen. Ya, hanya mohon maaf nanti sama saya tidak di rumah. Salah bisa memang saya harus ada acara lagi. Maaf saya tidak bisa ikut acara adatnya ya, resepsinya. Tapi ini yang menjadi terpenting dalam peristiwa hari ini adalah di hadapan Tuhan kalian merayakan persatuan itu. Memulai persatuan itu disucikan dalam sakramen. Ini misteri atau rahasia yang hilang. Dan saya kira dalam budaya Batak pun juga ada satu kata marsada. Itu juga dahsyat kata-kata itu. Marsada itu adalah sebuah proses bersatu ya. Marsada do kita. Ayolah harus seperti ini. Bersatulah kita. Kita lupakanlah segala perbedaan kita, egoisme kita masing-masing, satu misi marsada. Dan selanjutnya, ketika ada banyak tantangan ya, Ansel dan juga Naja, kita tidak bisa memungkiri bahwa kehidupan perkawinan, keluarga itu juga nanti pasti ada gelombang-gelombangnya, ada tantangannya, ada riak-riaknya, dan juga pasti ada kesulitannya. Kalian sudah bercermin dari orang tua kalian masing-masing, dari om tante, orang-orang tua para senior di sini. Mereka sampai sekarang bisa tetap menjadi suami istri itu bukan tidak mudah. Mereka pasti mengalahkan begitu banyak tantangan dan kesulitan. Dan ingat, ketika kalian menghadapi tantangan dan kesulitan seperti itu, percayalah senantiasa kepada tuntunan sabda Tuhan. Ya, kalau waktu dulu saya masih bertugas di Sumatera itu saya paling suka kalau ungkapan setelah baca Injil. Aku ungkapan bagaimana sabda Tuhan itu sungguh menjadi pegangan. Dan orang umat menjawab kalau tidak salah ekornya itu jala tukot di dalam niti. Jadi sabda Tuhan itu dianggap bagi kita dalam budaya Batak itu jala tukot di dalam niti. Ansel kamu tahu? Nggak tahu. Ansel tahu? Jala tukot itu apa? Oh, ada. Sampai sih. Ayo tahu memang ini sudah Batak modern lagi. Jalan sabda Tuhan, harta di Batak, jalan tukon di dalam. Kalau kita berpegang pada sabda Tuhan itu menjadi seperti tongkat penuntun di dalam jalan yang licin. Nah, sabda Tuhan ditawarkan kepada kalian, hari ini juga akan menjadi pegangan bagi kalian, dan itu akan menjadi tongkat pembimbing di jalan licinnya kehidupan. Tentu selain sabda Tuhan menjadi tongkat, petuah nasihat orang tua itu juga menjadi pedoman yang baik. Maka camkan itu, dengarkan nasihat para orang tua, nasihat yang baik, dan selalu dengarkan harta nikmat. Dengarkan selalu sabda Tuhan. Yang hari ini telah engkau pilih, telah kalian pilih sabda Tuhan yang menghendaki kalian untuk selalu bersatu. Apa yang telah dipersatukan Allah,
tidak boleh dicapaikan manusia. Mari Bapak Ibu kita dukung kedua anak kita ini, Naja dan juga Ansel, yang sebentar lagi akan menikah. Challenge-nya nanti boleh kita saksikan Bapak Ibu di dalam buku. Janji nikahnya mereka harus ucapkan tanpa harus nyontek. Sanggup? Ada contekannya. Lihat masa-masa SMA itu ada suka nyontek gitu ya. Menjadi sakit gigi. Anda dan Naja ini nanti statement your intentional apa ini janji nikah itu adalah the point of no return. Ketika kamu sudah omong itu di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh kita semua, this is the point of no return. Satu titik yang sudah tidak lagi bisa dicabut. Misalnya Naja nanti akan bilang, ya saya Naja akan mendoakan mereka, kita dukung mereka untuk mengucapkan janji suci pernikahan. Saya persilakan Naja berdiri dan juga didampingi Bapak Mama Saya telah memutuskan kalian dalam berbaptisan dan ini yang memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Ini saya minta kalian menyatakannya di hadapan gereja. Ya. Sungguhkah kalian dengan hati yang bebas dan ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian saling mengasihi, saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengingatkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat dengan tangan. Milih engkau, atas Yatera Margasiwa, menjadi istri saya. Saya mau mengabdikan diri saya padamu dalam kondisi utuh dan malam, di saat sehat dan juga sakit. Saya mau mengasihi engkau dengan segenap hati dan hidup saya. Demikian dari saya di depan Allah dan Injil suci. Saya, Natasha Teramagasiwa, memilih engkau, Anselmus Mario Carlia Sesamosir, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdi kepadamu dalam keadaan malang dan untung, dalam keadaan sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau seumur hidup saya. Demikianlah janji saya di depan Allah dan Injil suci. Atas nama gereja ini kedua cincin ini akan kalian kenakan satu sama lain dengan sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Natasha, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagai bukti cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang baik, kiranya Allah tetap memberikan pegangan bagi kedua mempelai berkati dalam ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka, pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami selalu menyertai kalian. Cinta, semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Sekarang kalian bukan lagi dua melainkan satu, seharian sedikit dalam Tuhan. Anja silakan juga duduk Naja dan ciumlah istri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih,
dengan ini saya nyatakan Anja dan Naja sudah sah sebagai suami istri kami. Oke, senang. Yuk, lihat sini. Persatukan dalam perkawinan suci, selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana selalu melalui kehadirannya senantiasa menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Dan sejiwa, jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Allah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Allah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaran putramu yang terkasih Yesus Kristus, sabdamu. Melalui Dia, Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendakmu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merendahkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan dengan satu suara bernyanyi. Ketika dia diserahkan menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami." Amin.
serta semua rohani Tuhan. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hambamu Nadia dan Anselmus yang telah menghantar sampai pada hari perkawinan yang suci. Semoga dengan bantuan rahmat mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun memperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia bersama Dia dan dalam Dia bagi maha Bapa dan Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita doakan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Ya Allah, Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan misteri yang lebih dulu, sehingga dalam janji perkawinan Engkau melambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela hamba-hamba ini, Anselmus dan Natasha, yang telah menjalin persekutuan perkawinan, mereka telah mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah Roh Kudus ke atas mereka dan mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan dalam hati mereka. Berilah hati hambamu Natasha mempelai perempuan ini dengan rahmat, cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat dan pantas, senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri dan mencintai gerejanya. Kami mohon kepadamu ya Allah, semoga hamba-Mu tetap tinggal dalam iman kasih. Semoga mereka yang sudah Kau persatukan sebagai suami istri menjadi suami istri yang terpandang karena teladan hidup mereka. Semoga mereka yang telah ditentukan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan dari orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat anak cucu mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut masuk dalam kehidupan para kudus dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semoga kami Tuhan selalu bersama-Mu. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah melihat Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan,
Yang berhak menerima komuni adalah mereka yang telah dibaptis secara Katolik dan telah menerima komuni pertama. Terima kasih. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berbaur padamu dan memakmurkan namamu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam bimbingan dalam rumah tangga kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan saudara, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin.
Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, berhati dermawan bagi mereka yang menderita, berkekurangan, agar kelak Allah menyambut kalian dengan penuh terima kasih dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara sekalian yang ada di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan ini perayaan Ekaristi dan pada sakramen perkawinan Anselmus dan Natasha sudah selesai. Mari kita hantar kedua mempelai untuk berdoa mohon langsung kepada Bunda Maria. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh suci ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta dan hidup perkawinan kami tahan uji dalam segala suka dan duka. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang berdamai sejahtera dan membangun rumah tangga yang bahagia dan berkenan di hati Allah. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin.
Tuhan yang menjadi sungguh-sungguh tidak bulat tukut di dalam. Terima kasih Romo untuk doanya untuk keluarga terlebih jadi untuk pengantin. Kami juga dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada para lektor dan komentator, para pembina dan peserta, dan khusus buat paduan suara yang luar biasa. Kita sekali lagi buat paduan suara Deo yang tidak kalah dengan gereja kami yang ada di sana di Jatiwaringin. Nah, gereja kami itu juara 2 siklus Upan Agung Jakarta. Ini belum itu. Terima kasih untuk alunan suaranya yang sangat penting di pagi hari ini. Semoga apa yang dialurkan menjadi model buat anak-anak kita yang lahir nanti. Terima kasih sekali lagi. Suasana di mana hormati kami di kampus Saluruna antara di luar kampus ibadah. Mau lihat di hari ini orang muda terlebih di kamu tahu pasangan di hati ulang-ulang kami Saluruna doakan tulang kami tasubui sarwana kami sasudi ulang-ulang kami satu tulang kami di siang hari ini umur di ruang saya yang bilang Pak